Halo teman-teman, jumpa lagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas lebih jauh tentang stroke iskemik atau stroke non hemorrhagic. Nah, jika teman-teman belum menonton video saya sebelumnya, saya sarankan untuk menonton dulu agar di video ini teman-teman bisa lebih mengerti lagi tentang stroke iskemik. Jadi seperti video saya sebelumnya menyebutkan bahwa stroke itu adalah kerusakan pada otak yang muncul secara mendadak, progresif dan cepat akibat dari adanya gangguan peredaran darah di otak. Gangguan peredaran darah di otak ini salah satunya itu bisa karena tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga bisa menyebabkan terjadinya stroke. Di video ini saya akan membahas saja tentang stroke iskemik atau stroke non hemorrhagic. Stroke iskemik terjadi karena otak itu mengalami gangguan di pembuluh darah akibat dari adanya penyumbatan di pembuluh darah tersebut. Nah, penyumbatannya itu biasanya berupa plak atau timbunan lemak yang mengandung kolesterol di dalam darah. Nah, penyumbatan ini bisa terjadi pada pembuluh darah besar ataupun bisa pada pembuluh darah sedang maupun pembuluh darah yang kecil. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa stroke iskemik ini berdasarkan perjalanan klinisnya dia dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Ada yang pertama itu dinamakan dengan TIA atau Transient Ischemic Attack, di mana defisit neurologis akan menghilang dalam waktu kurang dari 24 jam. Perlu teman-teman ketahui bahwa transient ischemic attack ini karena waktunya kurang dari 24 jam atau hanya berupa serangan sementara yang disebabkan oleh trombus ataupun oleh emboli, maka biasanya 1-2 jam TIA ini bisa ditangani. Namun kalau misalnya sudah sampai 3 jam juga belum teratasi, biasanya itu pasiennya sudah terkena infrak. Dan yang kedua dinamakan dengan RIND atau Reversible Ischemic Neurologic Deficit. Artinya bahwa defisit neurologis akan menghilang dalam waktu lebih dari 24 jam tapi kurang dari 21 hari. Yang ketiga yaitu progressive stroke atau stroke in evolution. Artinya defisit neurologis berlangsung secara bertahap dari yang ringan sampai menjadi berat. Dan yang keempat adalah complete stroke atau stroke complete, di mana kelainan neurologis sudah menetap dan tidak berkembang lagi. Sebelumnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stroke iskemik. Ada faktor yang dapat dimodifikasi dan ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, ras, jenis kelamin, dan genetik. Dan faktor yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, riwayat penyakit jantung maupun obes, diet dan stres atau lifestyle. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit proses terbentuknya stroke iskemik. Jadi, dari faktor-faktor yang sudah disebutkan bisa membuat sehingga terjadinya atau terbentuknya trombus arteri dan juga terbentuknya emboli. Akibat dari terbentuknya emboli maupun trombus tersebut, maka dia jika sampai ke pembuluh darah di otak, maka bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah tersebut. Sehingga apabila terjadi penyumbatan, maka suplai oksigen ke otak itu menjadi berkurang. Akibatnya terjadi iskemik di jaringan pada otak kita. Jika terjadi iskemik, lama-kelamaan akan terjadi hipoksia dan terbentuklah atau terjadilah stroke non hemorrhagic. Terjadinya stroke non hemorrhagic ini bisa pada arteri cerebral anterior yang mengalami iskemik ataupun iskemik pada arteri cerebral media ataupun juga bisa terjadi iskemik pada arteri cerebral posterior. Kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama, apabila terjadi iskemik pada arteri cerebral anterior, maka terjadilah gangguan premotor area yang nanti bisa menyebabkan kerusakan neuromuskular. Nah, kerusakan neuromuskular ini bisa terjadi hemiplegi maupun hemiparesis.
Akibat terjadinya hemiplegi bisa terjadi resiko kerusakan integritas daripada kulit kita. Dan juga apabila terjadi hemiparesis maka bisa membuat terjadinya hambatan mobilitas fisik. Yang berikut, jika terjadi iskemik pada arteri cerebral media, maka bisa mengalami gangguan di area Broca. Maka bisa terjadilah disatria, afasia, dan juga terjadilah hambatan komunikasi verbal. Selain itu juga apabila terjadi iskemik pada arteri cerebral media juga bisa menyebabkan gangguan gustatory area yang menyebabkan disfagi. Akibat dari disfagi ini maka terjadi risiko ketidakseimbangan dari nutrisi. Selain itu juga gangguan di area gustatory ini menyebabkan refleks batuk itu menjadi menurun. Akhirnya terjadi penumpukan sputum dan pola nafas kita menjadi tidak efektif. Yang berikut ada iskemik pada arteri cerebral posterior. Jika terjadi iskemik pada arteri ini, maka bisa terjadi gangguan visual area, bisa diplopia maupun gangguan penglihatan atau pergerakan bola mata yang nanti mengakibatkan gangguan persepsi sensorik penglihatan. Bahaya yang ditimbulkan oleh stroke adalah yang pertama kematian. Nah, kematian ini merupakan akibat dan bahaya terberat dari penderita stroke dan bisa diakibatkan oleh stroke hemorrhagic maupun stroke non-hemorrhagic. Selain itu, bahaya yang kedua adalah kelumpuhan, di mana kelumpuhan akibat stroke dapat terjadi pada sistem anggota tubuh, terutama anggota gerak seperti tangan dan kaki. Dan bahaya yang berikut dari stroke adalah koma. Koma akibat stroke yaitu situasi yang biasanya darurat ketika seseorang mengalami gangguan kesadaran dalam jangka waktu tertentu karena menurunnya aktivitas di dalam otak, baik itu karena penyumbatan maupun perdarahan di dalam otak. Dapatkah penyakit stroke dicegah? Pencegahan penyakit stroke merupakan tindakan yang paling efektif untuk menghindari bahaya daripada stroke itu sendiri. Untuk itu perlunya agar kita mencegah penyakit stroke dengan pencegahan sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan mengontrol tekanan darah, dan yang kedua adalah dengan berolahraga ringan kurang lebih 30 menit. Selain itu dapat mengkonsumsi makanan gizi seimbang dengan memperbanyak buah dan juga sayuran. Yang keempat adalah dengan mengontrol kadar kolesterol. Yang berikut adalah pencegahan yang dapat dilakukan dengan mempertahankan berat badan yang seimbang, berhenti merokok dan hindari asap rokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan juga periksa dan obati penyakit jantung, kurangi risiko diabetes, dan mendapatkan pengetahuan tentang stroke. Nah, ternyata stroke itu kan mudah dicegah. Jadi ingat saja dan ikuti saja 9 langkah serta ingat kata stroke, yaitu segera terapi rehabilitatif otak, kendalikan faktor risiko dan juga emosi. S adalah segera bawa ke rumah sakit apabila didapati timbulnya gejala daripada penyakit stroke. Kemudian terapi stroke dan juga terapi rehabilitatif serta menjaga kesehatan otak dengan tidak emosi, dan juga bisa kendalikan faktor-faktor yang membuat sehingga terjadinya stroke seperti hipertensi, faktor risiko DM dan juga kolesterol.